Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Bayangkan tempat paling indah yang pernah ada, dan kini perlahan-lahan ia lenyap. Bukan karena mitos, bukan pula cerita akhir zaman, tapi karena suara cendrawasih yang dulu riang, kini ditelan bisingnya mesin tambang. Laut yang dulunya sebening kaca, kini keruh diselimuti debu. Itulah kenyataan pahit yang sedang terjadi di Raja Ampat, surga tropis yang dulu jadi kebanggaan dunia, bahwa diakui UNESCO sebagai wilayah laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di bumi. Kini, menjadi korban sah dari program bernama hilirisasi, sebuah proyek yang dijanjikan membawa masa depan. Lewat program ini, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi arus investasi. Tapi yang jarang disadari, justru dari situlah kerusakan masuk tanpa permisi. Izin tambang nikel diloloskan, meski wilayah itu semestinya termasuk zona perlindungan. Lalu timbul pertanyaan, apakah pertumbuhan ekonomi memang sepadan dengan hilangnya salah satu tempat paling berharga di planet ini? Dan lebih penting lagi, bukankah justru kebijakan dari Presiden Jokowi yang menjadi pembuka jalannya? Tahan dulu penilaianmu, karena fakta-fakta berikut bisa mengguncang cara kita memaknai pembangunan, nasionalisme, dan harga yang harus dibayar atas nama kemajuan. Tetap di sini, mari kita telusuri dari awal. Kisah ini dimulai dari balik keindahan yang memukau, di balik jernihnya laut Raja Ampat dan sunyinya barisan karang yang tak terusik. Ada cerita lain yang jarang terdengar. Cerita tentang izin-izin legal yang justru membuka jalan bagi bencana ekologis. 4 perusahaan tambang nikel kini resmi diberi lampu hijau untuk mengeksplorasi isi perut tanah Papua. Salah satunya adalah PT Anugrah Surya Pratama yang menguasai konsesi tambang di Kepulauan Waigeo dan Pulau Manuran. Diikuti oleh PT Mulia Raimon Perkasa, pemegang IUP seluas 2.193 hektar di Pulau Manyaifun dan Pulau Batangpele. Lalu ada PT KW Sejahtera Mining dengan izin menjangkau 5.922 hektar di Pulau Kauai. Tapi yang paling mencolok adalah kembalinya pemain lama, PT GAC Nickel, anak perusahaan dari BUMN Antam. Perusahaan ini memegang konsesi raksasa di Pulau GAC, seluas 13.136 hektar, dengan cakupan yang terbagi rata antara daratan dan lautan. Yang membuat banyak pihak terkejut, bukan hanya luas wilayahnya, tapi posisi geografisnya. Tambang-tambang ini berdiri bukan di area biasa, melainkan di kawasan konservasi, zona lindung, bahkan sebagian masuk wilayah strategi nasional. Dalam arti lain, mereka beroperasi di tempat-tempat yang sejatinya dilindungi oleh hukum, bukan diperdagangkan. Tapi mari kita luruskan satu hal, ini bukan soal izin tambang yang jatuh dari langit begitu saja. Cerita ini adalah hasil dari serangkaian keputusan yang perlahan-lahan mengubah arah kebijakan, dari yang semula bertujuan melindungi menjadi membuka celah bagi eksploitasi. Saat tekanan publik memuncak, istana akhirnya angkat suara. Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto tak bisa terus diam, apalagi ketika sorotan internasional datang dan rakyat mulai bertanya, apakah rezim baru akan mewarisi jejak kerusakan lingkungan dari pendahulunya? Jawabannya datang cepat. Pemerintah memberi pernyataan tegas dan mengumumkan satu komitmen besar, evaluasi menyeluruh. Lewat Mensesnek Prasetyo Hadi, Prabowo menyatakan akan mencabut izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Langkah ini mengikuti keputusan sebelumnya pada tanggal 5 Juni ketika Menteri Investasi dan ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara operasi PT GAC Nickel. Langkah ini tak berhenti di situ. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ikut turun tangan. Mereka kini tengah mengaudit legalitas izin, meninjau kembali AMDAL, serta menyiapkan langkah hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Ekosistem. Jika semua ini dijalankan dengan serius, maka ini bisa menjadi momen penting, titik balik untuk masa depan perlindungan lingkungan di tanah Papua. Mari kita telusuri jejaknya. PT GAC Nickel bukan pemain baru. Perusahaan ini sudah ada sejak era Soeharto dan mengantongi izin tambang dari masa Orde Baru. Di era Gus Dur,
Operasinya dihentikan karena Pulau Gak ditetapkan sebagai hutan lindung. Namun, arah berubah. Megawati memberi celah, lalu SBY melanjutkan izin penambangan di kawasan lindung. Pergeseran paling besar terjadi saat Presiden Jokowi menjadikan hilirisasi sebagai agenda nasional. Di tengah semangat membangun smelter dan menggandeng investasi nikel, pintu yang dulu tertutup kembali terbuka. Mulai tahun 2017, izin-izin baru bermunculan. Ironisnya bukan hanya tambang baru, tapi perusahaan lama seperti Gak Nikel yang sempat dilarang justru diizinkan beroperasi kembali. Nah, yang mencurigakan, banyak izin diterbitkan tanpa konsultasi publik yang memadai, tanpa adanya kajian lingkungan menyeluruh. Suara dari akar rumput mulai menguat, ada yang tak beres. Dugaan korupsi muncul, melibatkan pejabat di pusat dan daerah. Nama-nama kementerian seperti SDM, Investasi, LHK, hingga pemerintah daerah tercatat terlibat dalam proses ini. Antam, lewat anak usahanya PT Gak Nikel, juga ikut andil. Di tengah jejaring kekuasaan ini ada satu fakta yang menyita perhatian. Salah satu perusahaan pemegang izin tambang tercatat menggunakan kapal pengangkut ore atas nama Iriana Jokowi. Kapal itu pernah dipakai dalam aktivitas tambang. Ya, belum ada bukti keterlibatan langsung, namun fakta ini menimbulkan pertanyaan. Apakah ini hanya kebetulan atau ada hubungan antara kekuasaan dan eksploitasi sumber daya? Sampai hari ini belum ada klarifikasi. Tapi dugaan konflik kepentingan makin kuat terasa. Lalu siapa yang paling terdampak? Ya bukan investor, bukan pejabat, tapi rakyat dan alam tentunya. Dengan masuknya tambang, terumbu karang bisa rusak akibat limbah. Jalur migrasi penyu, paus, dan lumba-lumba bisa terganggu. Potensi longsor dan pencemaran bisa menghantam desa-desa pesisir yang menggantungkan hidup dari laut. Sektor pariwisata pun ikut terancam. Karena siapa yang mau menyelam di laut tercemar? Siapa juga yang tertarik datang hanya untuk melihat karang mati? Begitu pemerintah mengumumkan penghentian izin tambang, reaksi publik langsung mengalir deras. Di tengah ketidakpercayaan terhadap sektor tambang, justru muncullah hal yang tak biasa, apresiasi. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai keputusan berani dari pemerintahan baru. Ya, memang belum tuntas, tapi untuk pertama kalinya, negara mengakui bahwa Raja Ampat sedang menghadapi krisis serius. Di Senayan, sejumlah anggota Dewan lintas fraksi menyatakan dukungan. Tapi yang paling mencuri perhatian justru datang dari sosok yang dikenal keras mengkritik pemerintah, Susi Pujastuti. Lewat media sosial, mantan Menteri Kelautan ini mendorong pencabutan izin secara permanen tanpa peduli siapa presiden yang dulu menerbitkannya. Di ranah digital, suara publik berubah jadi arus besar. Tagar #Save Raja Ampat kembali jadi sorotan. Banyak yang mulai membagikan ulang video kerusakan di Raja Ampat sebagai bentuk pengingat dan ajakan bertindak. Bukan cuma aktivis atau ilmuwan yang bersuara, para artis, musisi, hingga influencer ikut menyuarakan keprihatinan. Mereka mungkin bukan pakar lingkungan, tapi mereka punya jutaan pendengar. Dan mereka tahu satu hal pasti, Raja Ampat tak boleh dibiarkan lenyap. Tapi mari kita jujur, dan ini penting untuk terus dijaga. Membekukan izin tambang bukan berarti Raja Ampat sudah terselamatkan. Justru, tantangan sesungguhnya dimulai saat sorotan mulai meredup. Ketika tagar tak lagi trending, ketika kamera berhenti merekam, pemerintah hanya berkata akan. Dan kata itu bisa berarti apa saja, termasuk tidak jadi dicabut. Kenapa kita perlu waspada? Karena ini bukan pertama kali terjadi. Kita pernah menyaksikan skenario serupa. PT Gak Nikel jadi contohnya. Dulu sempat dihentikan di masa Gus Dur, tapi bertahun-tahun kemudian izin itu kembali hidup dalam diam. Tanah yang dulu disegel kembali dikeruk atas nama investasi. Kita tahu, korporasi besar tak pernah tinggal diam. Di belakang layar mereka punya modal, jaringan, dan pengaruh. Saat kepentingan bisnis bertemu politik, seringkali lingkungan jadi korban. Banyak izin tambang yang seharusnya tak lolos, justru mulus secara administratif. Celah hukum yang longgar dan birokrasi yang bisa dinego menjadikan pembekuan seperti jeda sementara, bukan penyelesaian. Bahkan, mereka yang bersuara menolak kerap mendapat tekanan dan intimidasi. Karena itu, pemerintah harus berani mengambil langkah lebih tegas. Semua izin di kawasan konservasi harus dievaluasi ulang. Jika terbukti melanggar, izinnya harus dicabut permanen,
bukan sekadar jeda sementara yang bisa dicabut pasang sewaktu-waktu. Raja Ampat tak sedang menunggu diselamatkan. Ia sedang menguji kita semua. Apakah bangsa ini masih cukup berani untuk berkata, "Cukup, sampai di sini"?